pemirsa, kembali bersama THS Channel. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hajah Tia Fitriani fraksi Nasdem menggelar acara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Langensari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat 30 Januari 2026. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di GOR Kantor Desa Langensari. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk evaluasi terhadap 9 program unggulan gubernur yang pada saat ini tengah berjalan di berbagai daerah. Acara ini dihadiri oleh Forkopimcam Solokan Jeruk atau yang mewakili Kepala Desa Langensari, para tokoh, Ketua RT RW, kader PKK dan Posyandu, pengurus relawan dulur setia dan unsur elemen terkait penting lainnya. Dalam sambutannya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hajah Tia Fitriani mengapresiasi keterbukaan pemerintah Desa Langensari, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian, ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat juga penting untuk menyampaikan kritik dan masukan atas implementasi program pemerintah yang dirasakan belum optimal. Hari ini kita tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga mengevaluasi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya 9 program unggulan gubernur, apakah sudah terimplementasi dengan baik atau justru masih menyisakan persoalan di lapangan, ujarnya. Ia menilai secara konsep, 9 program unggulan tersebut memiliki tujuan yang baik dan berpihak pada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan dan masukan dari masyarakat, sejumlah program unggulan masih membutuhkan penguatan, khususnya pada sektor infrastruktur desa, layanan kesehatan seperti posyandu serta dukungan terhadap sektor pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi. Ia juga menyinggung kondisi fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah menghadapi tekanan, sehingga berdampak pada pengurangan anggaran di beberapa program strategis. Kondisi tersebut menurutnya harus disikapi secara terbuka, agar tidak menimbulkan ekspektasi berlebihan di masyarakat. Pengurangan anggaran ini berpengaruh langsung pada capaian program. Karena itu diperlukan evaluasi dan penyesuaian agar kebijakan yang diambil tetap realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Selain itu, Hajah Tia Fitriani menilai masih perlunya sosialisasi dan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan 9 program unggulan tersebut, khususnya di tingkat desa, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan maupun laporan. Adapun sektor-sektor yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut meliputi pendidikan infrastruktur, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembangunan desa, pengelolaan lingkungan hidup, transportasi publik, serta reformasi birokrasi. Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hajah Tia Fitriani, seluruh sektor tersebut telah memiliki program, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Masukan dari masyarakat akan kami jadikan bahan penting untuk disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan kebijakan yang diambil terus diperbaiki dan disempurnakan. Kami berharap ke depannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih terbuka lagi terhadap evaluasi dan kritik, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dan desa, agar 9 program unggulan tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat. Pungkasnya Hajah Tia Fitriani yang selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang luar biasa juga, saya hanya sekedar mengingatkan tentang 9 program unggulan dari Pemprov Jabar yang dirancang oleh Pak Gubernur langsung mengenai infrastruktur. Jadi memang istilahnya desa diurus, kota ditata itu inginnya kan kita betul-betul menyeluruh pembangunannya sampai ke pelosok desa. Namun pada saat ini di beberapa desa yang saya kunjungi sebelumnya banyak keluhan bahwa kepala desa itu sudah terlanjur membuat perencanaan, dan ternyata itu ketika ada kebijakan seperti ini akhirnya yang sudah direncanakan sejak awal bahkan sudah disebarluaskan kepada masyarakat tentang manfaat pembangunan tersebut tidak terlaksana. Dan ini juga perlu diketahui oleh Pak Gubernur bahwa program tersebut agak menyulitkan untuk desa agar desa membangun akhirnya terhambat oleh masalah tersebut karena beberapa pembangunan tidak terrealisasi
Nah, walaupun programnya memang bagus tujuannya. Yang kedua juga tentang untuk sekolah, masa sekolah juga kalau di beberapa tempat yang saya kunjungi juga memang masalah tetap sama bahwa permasalahan penerimaan baru ini masih sulit untuk dijangkau. Juga keberadaan ruang kelas masih sangat dibutuhkan sehingga program tersebut sebaiknya direalisasikan. Dan tadi juga ada tentang yang program unggulan ke-9 tentang meningkatkan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, kader PKK, posyandu, dan yang lainnya ini sangat dibutuhkan. Jangan sampai hanya sebuah semboyan saja, tapi harus betul-betul kita kawal agar insya Allah terrealisasi sehingga keinginan Pemprov Jabar, Pak Gubernur khususnya, dan kami di DPRD juga ingin bahwa bagaimana kepala desa dan perangkatnya juga para kader PKK posyandunya bisa meningkat kesejahteraannya seperti itu. Kesempatan yang sangat baik ini ada sebuah hikmah pembelajaran yang sangat luar biasa ketika program-program dari pusat provinsi ini dikelola secara mandiri gitu ya, yang akhirnya pada saat kami di periode sebelumnya telah membuat sebuah membentuk warga ini untuk bisa membangun menciptakan pembangunan yang berkualitas gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami memiliki tim itu untuk mengejar infrastruktur yang berkualitas. Namun pada akhirnya di tahun ini pekerjaan provinsi akan dikerjakan oleh pihak provinsi, dan itu membuat kami merasa terpatahkan semangat kami gitu untuk membuat desa kami ini memiliki karakter secara pribadi sesuai karakter desa gitu. Apa yang perlu diharapkan atau apa? Yang saya harapkan dari ibu ini, ibu juga bisa membantu kami desa dalam membantu program infrastruktur desa. Karena saat ini sesuai dengan PMK 8 2025, anggaran yang desa biasa diterima hilang sekitar 78%. Open heart, open will. Sekali lagi, semangat.